Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wako Sofa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai subbab dari pengantar ilmu logika. Saya dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Wonorejo, Lumajang. Pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama ada arti logika, yang kedua klasifikasi ilmu logika, 3 objek material dan formal logika, 4 penalaran deduktif dan induktif, 5 argumen atau argumentasi, yang keenam validitas logika, yang ketujuh kegiatan akal budi manusia, dan yang kedelapan konsep. Sebelum kita memasuki pembahasan, ada kalanya kita harus mengetahui dulu nih, apa aja sih pengertian dari ilmu logika menurut bahasa ataupun istilah menurut para ahli juga. Yang pertama, apa arti dari ilmu logika? Logika sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani, artinya logos, yang kalau dalam dewasa ini dinamakan sebagai keilmuan. Logika itu berarti logik, atau yang secara istilahnya ilmu yang mempertimbangkan akal secara runtut. Jadi ilmu logika itu membahas tentang menuntun seseorang itu berpikir dengan secara runtut, artinya mencari kebenaran dengan tepat gitu. Menurut Pospoporojo, ilmu logika adalah ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Menurut Alex Lanur, ilmu logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat. Kemudian memasuki pembahasan kedua, yaitu klasifikasi ilmu logika. Kalau kita udah tahu tadi ilmu logika itu adalah ilmu untuk kecakapan bernalar untuk berpikir lurus dan tepat, maka kita harus tahu apa saja klasifikasi dari ilmu logika. Klasifikasi yang pertama yaitu ilmu logika yang non-empirik. Yang nomor 2 yaitu ilmu logika yang empirik. Ilmu logika yang non-empirik artinya ilmu logika tersebut tidak membutuhkan pembuktian, hanya dengan berpikir rasional kemudian sudah terbukti. Artinya tidak dibutuhkan sesuatu hal yang empirik atau nyata dalam ilmu non-empirik ini, seperti contoh matematika, seperti contoh lagi ilmu filsafat. Kemudian yang klasifikasi yang nomor 2 yaitu ilmu logika yang empirik. Empirik artinya itu harus dibuktikan dengan kenyataan, tidak hanya dengan rasionalisme saja, yaitu empirik artinya pengetahuan yang menggali pengalaman faktual yang harus dibuktikan dengan kenyataan. Jadi kita harus tahu klasifikasi non-empirik itu berarti pembuktiannya tidak harus lewat pengalaman. Kalau yang empirik berarti lewat pengalaman. Contoh dari empirik yaitu ilmu alam, juga ilmu manusia. Yang ketiga yaitu objek material. Dalam ilmu logika itu pasti ada objeknya. Objeknya yaitu ada objek material, ada objek formal. Kalau objek material itu terdapat di dalam ilmu logika yang sesuatunya itu dipelajari. Misal membahas tentang logika manusia, maka objeknya berarti ya manusia. Artinya material itu ada, bisa dilihat gitu loh. Objeknya itu manusia, materi gitu. Kalau objek formal yaitu objek yang membahas tentang perilaku, kemudian cara berpikir. Nah itu misal tadi objeknya kita manusia, berarti kita objek formalnya yaitu cara berpikir manusia tersebut, perilaku manusia tersebut. Nah dari sini bisa dipahami ya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu